Elshinta News and Talk. Wacana kenaikan gaji guru kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Keuangan Purbayudi Sadeba menyatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian kesejahteraan aparatur termasuk tenaga pendidik pada tahun anggaran 2027. Di sisi lain, berbagai kalangan menilai peningkatan kesejahteraan guru penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Namun kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan mekanisme penganggaran. Bagaimana memandang peluang kenaikan gaji guru pada 2027 dan apa saja pertimbangan yang perlu dipenuhi agar kebijakan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran negara. Kita akan jumpai anggota Komisi 10 DPR RI, Furtasan Yusuf. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami via telepon 021 5869000 atau pesan singkat 0818806543 dan juga mention Twitter kami di @radio_elshinta untuk berbincang bersama kami. Pak Furtasan, kalau melihat sebenarnya berkaitan dengan potensi atau peluang gaji guru ke depan sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena kan ini menjadi isu yang cukup sensitif ya di tengah beberapa program-program pemerintah yang lain. Bagaimana kemudian Pak Furtasan melihatnya Pak? Ya, terima kasih Mas. Saya pikir begini Mas, pertama kita juga perlu memahami bahwa dokumen yang disampaikan pemerintah saat itu atau kemarin lah ya, itu semuanya kan sebetulnya masih berupa rancangan, ya. Karena itu pernyataan bahwa kenaikan gaji guru belum direncanakan, ini kan artinya bukan berarti pembahasan telah selesai. Ada peluang Mas, ya, ada peluang perbaikannya, ya. Karena ini masih R itu rancangan. Kalau sudah ketok palu baru itu sudah final ya, gitu. Jadi kami menghormati pertimbangan pemerintah mengenai kemampuan fiskal ini ya, tapi DPR kan khususnya Komisi 10 berkepentingan memastikan bahwa kenaikan anggaran pendidikan menjadi berapa kemarin itu 820 ya. Itu benar-benar memberikan dampak nyata bagi mutu pendidikan dan kesejahteraan. Di sini saya melihat kan guru ini kan merupakan aktor utama, ibarat sebuah permainan film itu adalah aktor utamanya guru gitu untuk pendidikan kita. Kita tidak mungkin ya menuntut ya peningkatan mutu pembelajaran, pembentukan karakter, penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing generasi muda itu apabila masih banyak guru yang menghadapi ketidakpastian. Itu udah pastilah ke sana ya. Oleh karena itu, kesejahteraan guru harus ditempatkan sebagai investasi strategis. Nah, ini kalimatnya saya garis bawah ini, investasi ya. Bukan sekedar beban belanja pegawai, bukan. Jadi perhatian kita tidak boleh hanya diarahkan kepada gaji pokok ya, guru ASN, tetapi paling penting juga ada tunjangan-tunjangan lainnya juga harus diperhatikan. Tunjangan profesi, insentif, non-ASN, guru swasta, banyak persoalan termasuk di daerah 3T ini ya. Ini adalah persoalan-persoalan muncul gitu. Jadi kalau bicara kemungkinan ya intinya kan gini ya, kalau bicara DPR ini gitu ya, tidak DPR ini ingin melihat persoalan ini hanya dalam kerangka menerima atau menolaknya gitu tuh. Tapi intinya kan kita insya Allah akan memperjuangkan ya. Karena ini ada untuk pendidikan kesehatan guru ini kan masih ada peluang. Harus dibahas bersama. Memang kita harus melihat kemampuan fiskal ya dan data yang valid, tapi ini melalui kita akan perjuangan secara bersama-sama sesuai dengan fungsi DPR, salah satunya budgeting ini gitu. Jadi masih memungkinkan Mas ya, insya Allah ya. Karena statusnya kan masih R ya, bukan APBN final. Namun kita juga tidak boleh menjanjikan lah sesuatu sebelum ada keputusan dan alokasi anggaran. Yang dapat kami pastikan adalah DPR meminta pemerintah membuka ruang pembahasan dengan menyusun simulasi kebijakan yang realistis. Saya kira itu ya. Total guru itu kan ada banyak Pak. Mungkin kemungkinan ada sekitar 2,9 juta ya. Kalau dari data Kemendikbud per Januari 2026. Kalau kemudian ini melihat kondisi fiskal kita, ini kita sedang mencoba meraba kira-kira hitung-hitungan. Kemungkinan kalau naik, ini akan naik berapa kira-kira? Dan melihat kondisi fiskal kita bagaimana Pak? Iya, kalau melihat
postur APBN kita kan sekarang kan secara agregat kan menaik tuh. Anggaran pendidikan kita kan dari 720 jadi 800. Jadi naik kurang lebih 100 ya. Nah, cuma memang kalau kenaikan ini juga harus dilihat ya Mas ya. Tidak bisa dipukul rata sebetulnya. Artinya tergantung kondisi, wilayah, status, masa kerja, dan seterusnya gitu tuh. Yeah. Jadi intinya sebetulnya kalau memang kita meniatkan untuk diarahkan ke sana, sebenarnya bisa gitu ya. Cuma kita harus duduk bareng, diskusi lagi, ruang fiskalnya seperti apa, skemanya seperti apa, gitu kan? Ya. Nah, itu bisa sebetulnya, ya. Cukup sih kalau lihat hitung-hitungan saya sih, gitu. Baik. Kalau melihat juga berkaitan dengan beberapa hal ya. Tadi kan, jadi kemungkinan bisa dilakukan artinya secara bertahap. Kalau selama ini kan sepertinya bertahap ya Pak. Ada PPG semisal, kemudian setelah itu PPG ada sertifikasi yang diberikan. Cuma kalau PPG itu kan akhirnya muncul antrian di sana. Kemudian juga tidak semua sekolah, mungkin juga sekolah swasta yang mengizinkan para gurunya bisa ikut PPG. Ini kan ada kasus-kasus semacam ini, sehingga akhirnya yang muncul ya gaji guru tetap menjadi pembahasan yang belum selesai ini Pak. Bagaimana melihatnya Pak? Ya, kalau bicara gaji itu kan penghasilan pokoknya di situ. Kalau PPG itu pendidikan profesi itu memang ada yang sudah, ada yang belum, gitu ya. Jumlahnya tidak sama, tidak semua guru mendapatkan profesi gitu ya. Tapi setiap yang sudah mendapatkan profesi itu udah pasti guru kan gitu. Nah, di sini yang diminta itu hanya ASN atau gimana? Kalau bicara gaji kan ASN ya. Yeah. ASN. Kalau ASN itu berarti kan sudah ada standar gaji pokoknya gitu kan. Yeah. Berdasarkan golongan gitu. Biasanya gitu. Ya, nah tapi yang kita pikirkan hari ini adalah bagi DPR itu bukan hanya ASN ini, ada guru swasta, ya kan, ada guru-guru yang di tempat-tempat terpencil. Jadi banyaklah yang harus kita pikirkan sebetulnya. Jadi non ASN juga harus menjadi perhatian karena apa? Sudah memberikan kontribusi yang cukup banyak, ya, itu untuk untuk memajukan bangsa ini gitu tuh Mas, ya, gitu. Baik. Adanya kesenjangan itu Pak, kesenjangan tadi berbagai macam guru. Sebenarnya langkah mitigasi pemerintah apakah sudah banyak dilakukan? Atau mungkin ada langkah mitigasi seperti apa agar kesenjangan yang mungkin berdampak juga pada kecemburuan itu tidak menjadi jurang yang makin besar Pak? Iya. Begini, pertama, kalau bicara soal guru kan banyak status sekarang ini. Ada guru ASN, ada guru P3, ada paruh waktu gitu ya. 3 status ini kalau saya berharap ke depan ini sudah tidak ada lagi sebutan-sebutan seperti itu gitu tuh. Cukup yang namanya guru ya guru Indonesia kan gitu ya. Yeah. Nah, saya sudah keliling ke sekolah hampir setiap hari ya kalau saya lagi di daerah itu 1, 2 sekolah, 3 sekolah saya datangi. Itu tinggal sisa Mas yang negeri-negeri ini ya, hampir pensiun ya. Rata-rata satu sekolah di SD itu tinggal 2, tinggal 3 gitu. Harapan kita kan masih di P3K ini. Nah, P3K ini mau diapakan? Lah yang P3K belum beres ada paruh waktu dan seterusnya. Ya kan? Iya, tidak selesai. Ini harus diselesaikan ini persoalan ini. Maka oleh karena itu harus ada skema atau strategi dari kementerian, terutama adalah Dirjen GTK ya. Bagaimana skema ke depan ini gitu ya, supaya penghasilan guru ini, terutama kesejahteraan guru ini adalah betul-betul diatur sesuai standar. Nah, apalagi sekarang ada istilah ini nih, muncul desil-desil yang lain-lain gitu ya. Untuk anaknya guru, anaknya P3K, itu nggak bisa masuk skema bantuan dan yang lain tuh. Padahal termasuk anaknya mau kuliah juga nggak bisa itu Mas. Ya, dilema itu Pak bagi para orang tua yang seperti itu Pak. Padahal gaji mereka. Iya, saya ngadepin itu di daerah itu setiap hari saya kedatangan itu, keluhan itu gitu dari masyarakat, terutama dari ada guru-guru yang non NSM. Masa kami Pak katanya anak kami mendidik anak-anak orang, anak sendiri kami nggak bisa maju sekolah gimana? Nah itu miris ya Pak, beneran miris Pak itu Pak. Saya dengar dari Bapak itu miris, apalagi saya juga sering mendapatkan juga kondisi yang demikian ya. Itu gimana? Apa tidak ada langkah konkret ya untuk mungkin barangkali ada desil yang dimasukkan untuk guru-guru honorer misal, dengan tidak hanya melihat profesi tapi juga melihat pendapatan dan juga mungkin barangkali melihat beban utang juga Pak. Ya.
Ya itu, karena saya lihat desil 5 aja itu 1,8 penghasilannya. Dari kami sebenarnya gini, kami nggak diam ya. Kami koordinasi terus sampai berupaya semaksimal selektif gitu. Makanya kita cek saat sekarang ini memang masih belum valid data itu. Terutama untuk masyarakat ya, gitu tuh. Kita cek, kalau kondisinya betul, faktanya demikian, masyarakat yang memang tidak mempunyai kemampuan ekonomi masuk desil tinggi, itu langsung kita usulkan perbaiki begitu. Nah, ada juga yang memang orang berada masuk desilnya desil rendah. Ini memang belum valid data ini, ya. Tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan, ini saya langkah yang strategis supaya tidak salah sasaran. Nah, tapi khusus untuk guru, menurut saya ini harus ada semacam afirmasi tersendiri ya. Bagaimana caranya ya supaya ini bisa berjalan? Ya kan guru ada berapa, dikelompokkan aja kira-kira begitu gitu. Nah sehingga nanti guru di samping mendidik anak orang lain, anak sendiri juga bisa berkesempatan untuk kuliah. Itu masuk itu aja PIP, KIP aja nggak bisa masuk itu. Karena di posisinya kan sebagai bantuan. Padahal kalau menurut konstitusi kita sebetulnya bukan bantuan soal pendidikan mah. Itu kewajiban negara sebetulnya gitu ya. Nah harusnya ini harus di skemanya dirubah, bukan soal bantuan. Kalau bantuan sudah melanggar konstitusi sebetulnya, tapi kalau skemanya harusnya kewajiban negara. Jadi kalau kewajiban itu nggak perlu diminta, kewajiban negara adalah diberikan gitu. Ya, sebagai warga negara berhak mendapatkan semua itu, gitu. Itu sudah dengan konstitusi sebetulnya gitu. Iya, ada yang terlewat. Saya tadi ingin menanyakan, anggaran pendidikan kan sebenarnya telah dipisahkan dari program MBG berdasarkan putusan MK. Kira-kira ini ada peluang seperti apa? Karena memang kita harus pastikan bahwa dana pendidikan 20% itu bisa difokuskan untuk gaji, tunjangan, atau juga fasilitas guru, Pak? Iya. Kalau soal MBG kan sudah ada rule-nya ya, Mas. Yeah. MBG itu masih ada ruang untuk anggaran di APBN 2027 masih diperbolehkan. Ya, saya udah baca amar putusannya kemarin. Gimana tuh, itu Pak? Masih ada ruang untuk APBN 2027. Oke. Ya, masih diperbolehkan masih, intinya gitu. Nah, karena keputusannya baru kemarin, saya melihat juga memang di sini masih ada draftnya di situ gitu. Tetapi untuk tahun 2028 ini sudah harus keluar memang. Itu amanatnya begitu di keputusan amar putusan MK yang terakhir itu gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini masih dibenarkan dan masih dibolehkan ya kalau secara konstitusinya gitu ya Mas ya gitu. Gitu. Oke, baik. Ada kemudian wacana jika yang disampaikan oleh DPR beberapa waktu yang lalu bahwa gaji dan tunjangan guru itu bisa dinaikkan setara dengan kenaikan tunjangan kinerja TNI dan profesi lainnya. Itu bagaimana Pak perkembangannya Pak? Sesuai dengan kinerja TNI atau gimana? Jadi tunjangan itu setara dengan tukin TNI dan profesi-profesi yang lain. Itu kan pernah kalau nggak salah ya ada wacana itu ya. Oh gitu. Iya kalau bicara wacana kita belum melihat ke sana, tapi kita bicaranya yang konkret aja ya. Jadi memang DPR ini harus memperjuangkan kesetaraan itu seperti apa. Karena tidak bisa juga ya apple to apple antara guru sama, tapi prinsipnya gini ya. Kita harus lihat sih berapa sih besaran gaji guru kita sekarang itu standar minimalnya gitu tuh. Berapa tertingginya, lalu berapa layaknya gitu. Kan kadang-kadang sering kita dibanding-bandingkan dengan negara luar ya, tetangga kita katanya. Kita bangga kemarin melihat hakim kita katanya tertinggi di mana? Di ASEAN gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, justru saya melihat begitu selesai upacaranya, pidatonya sampai di terakhir nggak ada pernyataan itu. Yang ada pernyataan sekarang adalah dari Kementerian Keuangan. Nah ini yang mendapatkan reaksi dari teman-teman guru ini gitu. Jadi guru-guru ini garda terdepan, aktor utama dalam pendidikan. Bagaimana kita menuntut ya suatu kualitas sampai gurunya sendiri nggak perhatikan. Ini harus menjadi perhatian bersama ini gitu tuh. Ya. Kalau tunjangan kinerja kan sebetulnya bukan kewajiban, itu malah untuk memberikan semangat, tunjangan namanya kan gitu ya. Tapi yang pokoknya aja dulu lah gitu, gaji itu kan pokoknya. Ya, gitu. Itu Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Furtasan sudah berbincang bersama El Sinta pada kesempatan siang ini Pak Furtasan. Selamat siang Pak Furtasan. Siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan anggota DPR RI Furtasan Ali Yusuf. El Sinta News and Talk.